Saudara, untuk mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah, Basarnas mendatangkan anjing pelacak. Satu anjing pelacak didatangkan dari Basarnas Semarang untuk melakukan pencarian korban tanah longsor. Anjing pelacak ini akan mulai dikerahkan mencari korban mulai Sabtu pagi. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Maijen Budi Irawat menyebut, akibat longsor ini total ada 46 korban jiwa terdampak. 23 selamat, 3 orang meninggal dunia, sementara 20 orang lainnya masih dicari. Dampak longsor ini sebenarnya sudah diketahui. Tentunya akan kita tambah, karena itu juga merupakan salah satu cara untuk menemukan para korban yang tertimbun. Dari 46 itu yang selamat itu ada 23, kemudian yang meninggal dunia ada 3, kemudian dalam pencarian ada 20 yang besok akan kita cari. Kamis 13 November malam, suasana tenang di Dusun Cibuyut dan Tarukahan, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, berubah menjadi duka. Guyuran hujan deras menyebabkan tebing longsor dan menimbun permukiman warga. 3 orang meninggal dan 20 orang masih dalam pencarian. Dari 23 korban, sebagian menjalani perawatan medis di RSUD Majenang. Salah satu korban selamat, Shanif Hidayatullah, menyebut bahwa dirinya sempat mendengar suara gemuruh yang sangat besar sebelum material longsor menimbun rumah mereka. Shanif bersama adik dan kedua orang tuanya berhasil menyelamatkan diri, namun trauma mendalam masih terasa di benaknya. Suara gemuruh kayak gitu, pokoknya semua suara gemuruh kayak mau meteor jatuh lah kayak gitu. Ya orang semua berpanik. Nah nggak lama kayak gitu langsung lampu mati, langsung rumah fokus. Warga yang anggota keluarganya masih belum ditemukan berusaha mendekat ke lokasi longsor. Polisi memberikan penjelasan untuk tidak ke lokasi longsor. Menurut pihak Desa Cibenying, sebelum longsor terjadi sudah ditandai dengan adanya tanah bergerak. Sebelum kejadian memang sudah ada laporan, bahkan kami juga sudah survei ke lapangan. Sementara itu ada retak tanah, ada tanah bergerak di atasnya, yaitu masuk di perbatasan Dusun Cibuyut dan Nagari. Tim SAR kini harus berpacu dengan waktu untuk menemukan 20 korban yang masih belum ditemukan. Alat berat dikerahkan untuk membantu mempercepat evakuasi. Kepala BNPB Letjen Suharyanto berharap evakuasi bisa dilakukan sebelum golden period berakhir. Golden periodnya memang 6 kali 24 jam ya, tapi karena di satu lokasi kita berharap tidak sampai 6 kali 24 jam ini bisa ditemukan semua. Cuaca buruk dan masih labilnya kondisi tanah di lokasi longsor menjadi tantangan bagi tim SAR untuk menemukan 20 korban yang masih hilang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk membahas terkait pencarian korban longsor di Cilacap, kita telah bersama dengan Kepala Kantor SAR Cilacap, M. Abdullah. Selamat malam, Pak Abdullah. Selamat malam, Pak Rahmat. Pak Abdullah, jadi 20 korban ini masih dicari. Baik, bicara sepanjang pencarian hari ini bagaimana evaluasi dari Basarnas? Ya, baik. Jadi perlu saya sampaikan, Basarnas saat mendengar informasi di hari pertama telah melakukan tindakan asesmen dan pencarian sampai dengan jam 4 dini hari. Kemudian kami lanjutkan pencarian hari ini di hari kedua dimulai dari jam 07.00 sampai dengan pukul 16.00. Dikarenakan cuaca hujan dengan debit air tinggi, maka dengan sangat terpaksa pukul 16.00 kami tutup sementara untuk evakuasi maupun operasi SAR di hari kedua. Dan alhamdulillah di hari kedua ini pada pukul 10
56 menit, tim SAR gabungan telah dapat menemukan dan mengevakuasi seorang ibu atas nama Ibu Yuni yang diketemukan ataupun dievakuasi di sektor B, worksite B1. Oke. Dalam keadaan meninggal dunia. Baik, Pak Abdullah, jadi untuk pencarian yang esok hari akan dilanjutkan, skema yang disiapkan bagaimana? Jadi untuk skema pencarian, kami telah membagi pola pencarian ini menjadi 2 sektor, di mana sektor A dan sektor B kami buat menjadi bagian lagi, menjadi worksite atau titik pencarian. Di sektor A kami bagi menjadi 3 titik pencarian di A1, A2, dan A3. Begitu pula di sektor B kami bagi menjadi 2 worksite, di worksite 1, B1 maupun di worksite B2. Baik. Pola pencarian masih menggunakan peralatan yang besok kemungkinan akan bertambah lebih daripada hari ini. Di hari kedua ini kami melaksanakan pencarian hanya dengan 3 eskavator. Namun di hari besok, insya Allah kami akan melaksanakan pencarian menggunakan 9 eskavator, 2 anjing pelacak, yang salah satu anjing pelacaknya adalah milik Basarnas Kantor SAR Semarang. Baik, kami tadi sempat memiliki gambar dari visual udara, dari drone, bagaimana dampak longsor. Kita juga akan coba tampilkan. Jadi jika dilihat dari bagaimana visual yang kami peroleh dari pantauan udara itu, titik kemungkinan ada 20 korban itu diketahui, Pak Abdullah. Jadi didasarkan pada keterangan saksi yang masih hidup, didasarkan kesaksian dari perangkat desa, maka titik-titik rumah yang menjadi bagian daripada longsoran tanah tersebut sudah kita lakukan assessment, sekaligus sudah kita lakukan pemetaan dan kita berikan marker ataupun tanda, sehingga dari tanda-tanda itu kita jadikan pola pencarian, di mana pola pencarian ini yang telah saya sampaikan di awal, kita bagi menjadi 2 sektor dan 5 worksite. Baik, itu kami tampilkan visual di udara bagaimana longsor begitu panjang. Bisa digambarkan tidak Pak Abdullah, sebetulnya bencana longsor yang terjadi di sana itu seperti apa, separah apa Pak Abdullah? Jadi kalau kita melihat kondisi real di lapangan, yang pertama, kedalaman tanah longsoran ini sekira ada yang 6 sampai dengan 15 meter di titik puncak awalnya. Selanjutnya, artinya dengan kedalaman tanah seperti itu, kami tentu akan mengalami kesulitan ketika tidak menggunakan peralatan alat berat. Yang pertama. Yang kedua, panjang longsoran tanah ini dari titik start sampai dengan finish itu hampir kurang lebih 600 meter. Dengan luasan area yang terdampak kurang lebih 32.000 meter persegi. Itu seluruh bangunan rata dengan tanah, 16 bangunan tadi? Betul. Dan bangunan memang sudah tidak terlihat, baik dari genting, dinding maupun sampai dengan dasarnya pun memang tidak terlihat. Kemudian tadi sempat juga bagaimana kita aware soal keamanan juga tim SAR di sana dengan potensi longsor susulan seperti apa? Ya, jadi pola pencarian yang besok akan kami laksanakan, yang pertama, operasi SAR akan kita mulai pada pukul 07.00, namun demikian tim Basarnas pada pukul 06.00 akan mengawali dengan assessment. Pertama, assessment menggunakan anjing pelacak, dan yang kedua adalah assessment oleh tim Basarnas beserta tentu tim SAR gabungan TNI Polri dan BPBD dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa lokasi yang akan kita lakukan pencarian aman dari kemungkinan terjadinya longsoran susulan. Artinya kita akan melihat apakah ada rekahan baru atau tidak ada rekahan atau kondisinya safe untuk kita lakukan pencarian. Dengan menurunkan alat berat artinya ini perlu ada juga kehati-hatian Pak Abdullah ya? Iya, betul. Makanya di awal kami akan memberangkatkan tim sebelum kita mengirimkan personil dengan jumlah yang insya Allah kurang lebih besok 512 orang. Dan kami sudah menyiapkan di masing-masing site ataupun masing-masing titik pencarian ini tim untuk menjadi safety officer. Baik. Pak Abdullah, kalau informasi dari rekam riwayat daerah ini apakah memang daerah yang rawan longsor?
Kalau daerah ini termasuk daerah rawan longsor atau belum, terus terang kami belum mendapatkan data akurat. Dan ini juga longsoran ini merupakan longsoran yang kami dapatkan ada longsoran terbesar di wilayah ataupun di daerah Majenang ini. Longsoran terbesar di wilayah Majenang. Kemudian bagaimana treatment korban yang selamat? Dapat informasinya, Pak Abdullah? Apakah juga disediakan pengungsian di lokasi atau seperti apa? Jadi kami bersama pemerintah daerah, BPBD, TNI Polri, saling bahu-membahu, saling melaksanakan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing. Tugas Basarnas sebagaimana amanat Undang-Undang 29 2014 adalah melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi. Tentu di dalamnya juga ada saudara-saudara kita, teman-teman kita dari TNI maupun Polri yang mendirikan posko trauma healing dan posko di RSUD antemortem untuk memastikan bahwa tersebut adalah keluarga korban, sekaligus ada posko-posko pendidikan, ada posko dapur umum ataupun logistik, dan ada posko-posko yang menjadi bagian dari 6 klaster di lingkungan penanggulangan bencana. Pak Abdullah, jadi besok pagi-pagi mulai bergegas untuk fokus pencarian. Jadi diupayakan masih di golden period ya, Pak Abdullah, pencarian ini? Ya, tentu kami berharap doa dari masyarakat seluruh Indonesia, doa Pak Rahmat dan seluruh kru di Kompas TV memberikan doa kepada kami seluruh tim SAR gabungan untuk tanpa lelah melakukan tugas-tugas kemanusiaan ini, dan kami memastikan bahwa rasa prihatin kami akan kami buktikan dengan kerja, dengan tanpa mengenal lelah, dengan memaksimalkan waktu yang ada. Baik, terima kasih Kakansar Cilacap M. Abdullah telah menyampaikan bagaimana proses pencarian korban longsor di Cilacap yang akan kembali dilanjutkan pada esok hari. Terima kasih Pak Abdullah.